Di sebuah acara pesta, tepatnya di kota Chennai, negara India, kita akan diperlihatkan salah satu pemuda bernama Aditya. Meskipun teman-temannya adalah pengguna aktif barang haram, namun ia sama sekali tak tertarik untuk ikut-ikutan seperti mereka. Entah apa maksudnya si teman ini menitipkan barang tersebut padanya. Namun, secara kebetulan, tak lama, seorang wanita datang menghampirinya. Ya, dan ternyata wanita yang nyerenteng ke tengah-tengah pesta adalah kakak perempuannya bernama Durga. Durga adalah seorang polisi yang memang sengaja datang memaksanya pulang, karena ia tak ingin adiknya salah pergaulan dan terjerumus dalam kebatilan. Namun di tengah perjalanan, suatu insiden terjadi ketika si adik berusaha mengambil kunci borgol guna melepas salah satu tangannya, dan akibatnya Durga kehilangan kendali sehingga kemudian mobil pun berputar lalu menabrak pembatas jalan. Dan inilah Netrikan. Dua tahun kemudian pasca terjadinya kecelakaan, Durga dinyatakan mengalami kebutaan, sekalipun adiknya tidak selamat dan menghadap Sang Pencipta. Di masa penyembuhan itulah, Durga menjalani hidup di panti asuhan, di mana itu adalah tempat ia dan adiknya dulu dibesarkan. Berat memang rasanya dibayang-bayangi rasa bersalah, apalagi kini dirinya mesti menghadapi situasi berbeda sebagai, seorang tunanetra. Namun, ia berusaha untuk tetap tabah serta istiqomah dalam menjalani hidup bersama si guguk putih bernama Kana yang sekarang ini menjadi temannya. Badai penantian juga tak hentinya menerpa dikala Durga terpaksa batal operasi mata dikarenakan rusaknya mata si pendonor, dan itu akan sia-sia saja jika dilakukan transplantasi. Sehingga Durga harus menunggu kembali sampai ada orang yang bersedia menjadi pendonornya. Hari buruk bukan hanya terjadi pada Durga. Di sebuah kantor polisi, seorang petugas yang ceroboh dan sedikit naif bernama Mani juga menjadi sasaran emosi oleh inspekturnya setelah ia tak sengaja membiarkan terdakwa kabur saat akan digiring ke pengadilan. Di lain tempat, seorang pria yang belum diketahui namanya tengah menyiksa seorang wanita dalam keadaan berdiri terikat. Dari ekspresi wajahnya, pria ini tampak menikmati perbuatannya itu. Kembali pada Durga di mana ia meminta pekerjaan lain karena sangat sungkan atau tidak enakan jika terus mendapatkan gaji tanpa melakukan pekerjaan. Namun si kepala yang melihat kondisinya pun tidak menyarankannya dan hanya bisa memastikan Durga mendapatkan gaji setiap bulannya. Setibanya di lampu merah, ada-ada saja memang warga sana yang menyerobot giliran pejalan kaki menyeberang. Alhasil, karena guguknya terserempet sepeda motor. Beruntungnya si guguk Kana tidak terluka parah. Scene kemudian berpindah pada seorang gadis bernama Sofia yang akan berencana pergi ke Bisokop bersama temannya. Namun saat baru saja menutup pintu, si pria tak dikenal itu tiba-tiba datang dan membujuk Sofia untuk ikut dengannya. Mulanya, Sofia menolak keras ajakan si pria menjijikkan ini. Akan tetapi dengan sebuah teknik ancaman, Sofia tak dapat menolaknya. Dan benar saja esok harinya kemudian, ibunya membuat laporan di kantor polisi mengenai Sofia yang tak kunjung pulang.
Ia mengetahui itu setelah si teman Sofia memberitahu bahwa Sofia tidak bersamanya saat pergi ke bioskop. Di panti asuhan, Ibu Maria memberikan Durga alat berupa sensor gerak yang kita semua pasti paham maksudnya, di mana alat tersebut akan memberi tanda atau getaran ketika sebuah objek mendekat. Durga menolak pemberiannya karena dengan memiliki guguk bersamanya, itu sudahlah cukup baginya. Namun namanya lidah manusia kadang-kadang keceletot dan tanpa sadar menyinggung lawan bicaranya. Sehingga Durga yang merasa tersinggung pun akhirnya memilih pergi untuk pulang. Di tengah derasnya guyuran hujan menunggu taksi yang tak kunjung tiba, di seberang jalan, si pria tak dikenal memutar arah mobilnya ketika melihat Durga berada di pinggir jalan. Sadar jika Durga tak bisa melihat, dia pun mengambil kesempatan dengan berpura-pura menjadi sebagai supir taksi. Di dalam mobil dia menawari minuman yang sama seperti Sofia sebelumnya. Namun karena indera penciumannya tajam dan merasa minuman itu terdapat sesuatu, Durga pun menolaknya. Karena penolakan itu, si pria ini terus memaksa Durga untuk meminumnya. Sehingga terjadilah dengan alasan yang absurd alias tidak masuk akal, Durga kemudian mencoba menelpon polisi, di mana si pria itu segera mencegahnya. Tak disangka dari perlawanannya itu, membuat si pria langsung pergi dari sana. Berkat pertolongan warga sekitar, Durga pun sampai di kantor polisi dan menceritakan kronologi sebelumnya. Awalnya si petugas Mani ini tampak menyepelekan pernyataan Durga, namun seketika ia dibuat tercengang olehnya saat Durga menggunakan indera keenamnya untuk menebak atau menguraikan secara detail bagaimana ciri-ciri si pria tersebut. Bahkan Mani sendiri seolah tak percaya jika Durga benar-benar buta. Keesokan harinya Mani mencoba mencari tahu keterkaitan hilangnya Sofia dengan kasus tabrak lari yang diceritakan Durga semalam. Namun si rekan yang pandai cari muka bernama Arul ini melarang Mani agar tidak menyentuhnya, padahal itu tidak ada salahnya sama sekali. Akhirnya dia sendiri terkena batunya setelah inspektur menegurnya agar jangan mengurusi orang lain karena urusannya sendiri saja tidak kunjung kelar. Mani kemudian mencari informasi mengenai ciri-ciri taksi yang terdapat kerusakan di kaca depannya, dan ia bersedia memberikan upah jika ada orang yang memiliki informasi tersebut. Di sebuah toko pizza, kita diperlihatkan tokoh lain bernama Gautam, yaitu seorang kurir pada lazimnya. Belum jelas apa hubungan kejadian itu dengannya, namun ia kelihatan tertarik mendengar percakapan salah satu teman seprofesinya tentang kejadian taksi kemarin malam. Di sini Mani baru mengetahui ternyata Durga adalah mantan anggota CBI atau salah satu agen pasukan elit yang dikomandoi langsung oleh pemerintah. Mani mulai bercerita tentang keresahan hatinya selama di kepolisian yang sering disepelekan juga selalu dipandang sebelah mata. Maka dengan adanya kasus ini, ia meminta bantuan Durga untuk menggunakan keahliannya dalam menangkap pria ini, sekaligus membuktikan dan mendapatkan rasa hormat dari kesatuannya. Mendengar adanya seorang pemuda menunggu di kantor polisi, mereka berdua pun segera bergegas ke sana. Gautam menceritakan di malam kejadian itu, mobil yang ditumpangi Durga dan juga menabraknya bukanlah mobil taksi melainkan hanya mobil pribadi biasa. Namun Durga di sini malah berlainan pendapat dengannya. Ada taksi dong. Illa, sir, ada taksi illa. Illa, ada taksi dong. Halo, orang pesadinga. Hey. Sir, pada, please. Di luar kantor, pria itu terlihat sedang mengawasi mereka. Tak cukup hanya menggunakan daftar nama-nama supir taksi saja. Durga kemudian mengusulkan agar Mani menggunakan alat perekam suara, karena hanya cara itulah Durga bisa mengenali suara dari si pria tersebut. Dengan memakai pena yang sudah dimodifikasi menjadi alat perekam, dia pun berkeliling sembari diam-diam merekam suara para supir taksi yang dia temui. Setelah seharian mengitari kawasan sekitar,
Sayangnya, tak satu pun suara menjadi petunjuk yang mengarah pada pria itu. Disinilah Durga mulai berpikiran bahwa mungkin saja apa yang dikatakan Gautam itu ada benarnya. கௌதம் பையனுக்கு ஒரு கால் பண்ணி பாருங்க. டாக்ஸியா இல்லாம பிரைவேட் காரா? அதெல்லாம் சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டா. இப்போ நீங்க அவனுக்கு கால் பண்ணல. இல்ல நான் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். முதல்ல வண்டி. Namun di waktu bersamaan saat Mani menghubungi Gautam, pria itu tengah mengintainya untuk mencelakainya. Mengetahui Gautam tak sadarkan diri, akhirnya dia pun dibawa ke sebuah rumah sakit. Mendengar acara TV yang memberitakan tentang banyaknya gadis-gadis hilang dalam waktu berdekatan, seketika saja Durga berkesimpulan jika pria itu pastilah ada hubungannya dengan gadis-gadis yang hilang. Karena menurutnya, botol minuman yang sempat ditawarkan padanya merupakan salah satu upaya untuk menjerat korbannya. Keesokan harinya setelah sadar, Gautam dengan nada bicara sedikit kesal. Dia menjelaskan orang yang semalam memukulnya adalah orang yang juga menabrak dirinya di malam sebelum-sebelumnya. Namun di sini, Gautam lebih menyalahkan Mani yang lebih mempercayai Durga daripada dirinya. Mendengar perkataan itu, Durga kembali merasa bersalah karena secara tidak langsung telah menempatkan Gautam dalam kekacauan. Dan dia memilih untuk tidak lagi ikut campur dalam urusan ini. Sesampainya di rumah, Durga dikejutkan adanya panggilan teror dan ternyata itu adalah si pria yang menjadi dalang di balik penculikan para gadis. Mengetahui Gautam akan menjadi sasaran, Durga pun bersama guguknya kembali ke rumah sakit untuk memperingatkannya. Namun, Gautam tentu tidak akan mempercayainya sampai ia melihat langsung ketika si pria itu memasuki gerbong yang sama dengan Durga. Tanpa berpikir panjang, Gautam pun menghubungi Durga untuk memberitahu jika si pria itu saat ini berada tepat di hadapannya. Dan Durga diminta agar mengikuti arahannya melalui telepon. Namun setelah keluar dari kereta dan terjadi aksi kejar-kejaran, Durga yang tidak berdaya pun akhirnya terpojokan. Lalu si pria ini kemudian menyuntikkan sesuatu yang membuatnya tak sadarkan diri. Karena tak tinggal dia melihat keadaan tuannya, dia terus berusaha menyerangnya, tetapi pada akhirnya guguk itu juga tewas setelah mendapat banyak tusukan. Entahlah siapa pria ini sebenarnya. Meskipun begitu, dia sepertinya paham betul cara menggunakan vaksin dan serum anti rabies. Di rumah sakit, Durga yang baru saja terbangun merasa semakin hancur setelah mengetahui Kana guguknya pergi meninggalkannya. Gautam kemudian diminta ke kantor polisi untuk menjelaskan bagaimana ciri-ciri si pria tersebut. Tak lama Mani dihubungi bagian forensik mengenai temuan obat kemarin yang digunakan pada Durga dan ternyata itu adalah propofol. Singkatnya, suatu kerja obat yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang secara cepat dan juga hanya dimiliki orang-orang tertentu yang bekerja di rumah sakit maupun klinik. Mendengar itu, Durga berkeyakinan pasti kalau orang yang mereka cari adalah seorang dokter. Singkat waktu, mereka bertiga memutuskan mendatangi Renuka untuk meminta keterangan darinya. Namun di sini, Renuka jelas terlihat jika ada sesuatu yang masih disembunyikannya. Setelah diberi pengertian oleh ibunya Sofia juga Durga, akhirnya Renuka mengatakan yang sebenarnya jika Sofia telah hamil duluan. Karena takut diketahui ibunya, dia bersama Renuka berencana menggugurkannya pada seorang dokter yang sama sekali Renuka tak pernah melihat wajahnya sekalipun. Hanya si agen atau calo sajalah yang ia kenali. Dari hasil rapat dadakan, awalnya Renuka akan menjadi umpan untuk menjebak si dokter. Tetapi di sisi lain, Renuka tak ingin terlibat dalam hal ini. Maka tidak ada pilihan lain mau tidak mau, Durgalah yang akan menjadi umpannya. Selepas Durga pergi bersama si calo dengan sebuah mobil, Gautam juga mengikutinya dari belakang supaya tak kehilangan jejak, sekaligus mengetahui lokasi akan kemana tujuannya. Di saat yang sama, Mani memohon pada si inspektur agar diberikan beberapa anggota
untuk meringkus si dokter yang saat ini telah diketahui lokasinya. Karena adanya sedikit gangguan tadi, Gautam pun kehilangan arah kemana mobil itu pergi. Tak kehilangan akal, dia akhirnya meminta bantuan teman-temannya melalui grup WhatsApp bernama Sahabat Kurir untuk segera Sherlock jika ada yang melihat mobil tersebut. Sesampainya di tujuan, Durga pun diarahkan ke suatu ruangan dan akhirnya terjadilah pertikaian yang sungguh sangat tidak seimbang. Disinilah letak kebodohan dan ketol seorang polisi, di mana ketika nyawa seorang wanita terancam bukannya didahulukan, justru sebaliknya, dia malah menarik anak buahnya mendahulukan si pejabat dibanding rakyat yang selama ini menggajinya. Beruntungnya di waktu yang tepat, Gautam beserta sahabat kurir lainnya datang untuk menyelamatkannya. Dr. James Dina adalah nama aslinya. Seorang pengidap parafilia, sejenis gangguan mental dengan rangsangan fantasi yang tidak lazim. Di mana awal mulanya, hubungan intim bersama istrinya terasa membosankan. Pada suatu waktu, dia tak sengaja membuat istrinya meninggal karena mencoba pergi darinya. Namun di titik itulah, fantasinya menjadi semakin liar, apalagi dengan profesi sakralnya sebagai dokter ginekologi atau spesialis kandungan. Dia memanfaatkan para gadis yang mendatanginya untuk melakukan aborsi. Semua korbannya tentu takut jika rahasianya terbongkar. Terlebih pula adanya ancaman. Dan semua ini menjadi masuk akal sebagaimana yang terjadi pada Sofia. Aksinya memburu gadis dia akhiri saat perhatiannya tertuju pada Durga, yang ternyata Durga begitu mirip dengan mantan istrinya. Dirasa dokter sakit ini tak akan mengatakan di mana gadis-gadis itu disembunyikan, Bapak Komisaris pun menugaskan bawahannya supaya melakukan pencarian secara menyeluruh, baik di rumahnya maupun tempat-tempat lainnya. Sedangkan James sementara waktu akan dimasukkan ke sel tahanan sebelum ditemukannya para sandera. Sekembalinya dari sana, Durga bersama Gautam tiba di panti asuhan yang kebetulan Ibu Mariam sendiri hendak pergi menyusul anak-anak dalam satu acara pertemuan. Gautam yang menyimak kisah Durga di masa lalu bersama adiknya itu pun menjadi tersentuh, terlebih mendengar dirinya terdapat kesamaan dengan adiknya. Dan siapa yang menyangka saat menjaga sel tahanan, situasi buruk ini dihadapi Mani bersama dua petugas lainnya, di mana James mengelabui mereka dengan berpura-pura pingsan, lalu tiba-tiba secara membabi buta dia menghabisi semuanya. Menggunakan ponsel milik Mani yang dicurinya, James kemudian menanyakan di mana keberadaan mereka. Dan memang Gautam tak mengetahui situasi sebenarnya. Dia pun tak sengaja memberikan lokasi keberadaan mereka. Dan benar saja, malapetaka itu pun hadir di saat tengah malam. Pada akhirnya perkelahian kembali terulang. Lagi dan lagi kucing-kucingan terjadi sesaat Gautam berhasil dilumpuhkan. Tetapi di lain tempat, inspektur beserta anggota lainnya juga berhasil menemukan gadis-gadis yang menjadi tawanan. Di sini Durga benar-benar menggunakan kemampuan instingnya dengan memanfaatkan peralatan di sekitar. Alhasil, James terjebak di dalam kobaran api. Dikira tak selamat, nyatanya Gautam lolos dari kematian. Sesaat mereka berjalan keluar sambil tertatih-tatih. Di luar dugaan, pria itu tiba-tiba kembali datang menerjang. Durga yang tak kuasa melihat Gautam ditindas sedemikian rupa, bahkan di sisa-sisa kekuatannya, dia pun bertekad untuk bangkit, lalu memungut sebuah paving block besar yang kemudian dibenturkannya pada mobil. Sehingga perhatian James sudah jelas tertuju padanya. Dengan bermodalkan sensor gerak di tangan juga dorongan yang kuat, Durga mampu membenturkan benda itu tepat di endasnya. Beberapa minggu kemudian pasca transplantasi mata, alhamdulillahnya Durga bisa kembali melihat seperti sedia kala.
Namun kebahagiaannya itu tak luput dari pengorbanan Mani di saat-saat terakhirnya. Melalui perekam pena, dia menyampaikan keinginannya untuk mendonorkan kedua matanya pada Durga sebagai simbol ucapan terima kasih telah membantunya mendapatkan kehormatan seperti apa yang dia inginkan. Dan film pun berakhir.